Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nusya Fokusiani, NPM C10210094, Prodi S1 Akuntansi. Di sini saya akan menyampaikan dan menjelaskan mata kuliah dari analisis desain sistem yang akan menjelaskan tentang analisis desain sistem informasi pada e-commerce di Tokshop. Selanjutnya di sini ada penjelasan tentang pemasaran digital. Yang pertama, saya memilih TikTok Shop. Terus pemasaran secara online inilah yang kemudian disebut dengan digital marketing atau bisa disebut dengan pemasaran digital. Media sosial dapat digunakan selain untuk berkelana di dunia maya, juga sekarang digunakan untuk mempromosikan suatu produk-produk tertentu. Saat ini aplikasi yang saya milih, yaitu ada TikTok Shop, menjadi salah satu platform media sosial yang banyak digunakan untuk kegiatan digital marketing. Nah, aplikasi inilah memang menampilkan fitur-fitur yang kekinian yang mendapat menarik para pengguna TikTok untuk menggunakannya. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa contoh produk-produk yang berada di TikTok Shop. Yang pertama ini ada tote bag atau tas lempang, terus yang kedua ada dompet mini untuk wanita, terus juga ada spray, terus juga ada macam-macam hijab, mau dari segi 4, pasmina, dan juga di sini ada sepatu, dan juga pastinya di sini ada outfit maupun dari atasan, bawahan pastinya ada, terus juga di sini ada berbagai macam-macam makanan. Oke, selanjutnya ada pembahasannya yang ada 3. Yang pertama kita bakal bahas tentang outfit design consideration, yang kedua ada file and database design consideration, yang ketiga ada input design consideration. Oke, selanjutnya di sini kita bakal bahas output design consideration. Oke, selanjutnya pembahasan outfit design consideration ini ada 8. Yang pertama itu ada Wish, yang dimana TikTok Shop ini adalah fitur belanja online yang memungkinkan pengguna melakukan jual beli barang secara langsung di aplikasi lewat TikTok Shop. Nah, penggunaan ini bisa langsung berbelanja lewat TikTok tanpa harus beralih ke aplikasi lain untuk menyelesaikan transaksi pengembalian produk yang diinginkan. Nah, berbeda dari Instagram, shopping ataupun Shopmap, Shopee ataupun Facebook yang lain-lainnya, fitur fitur TikTok Shop ini tidak mengarah pengguna ke situs web dari toko yang bersangkutan. Nah, artinya semua transaksi pembelian, chatting dengan penjual hingga proses pembayaran dilakukan di dalam aplikasi TikTok itu sendiri. Yang kedua ada medium, yang dimana media yang digunakan itu pastinya email dan juga screen pastinya. Terus selanjutnya ada format, yang dimana format yang terdapat di dalam aplikasi ini yaitu narasi dan juga menyajikan data pelanggan, detail layanan, dan detail tagihan. Format yang terdapat di dalamnya itu di dalam pada aplikasi ini format pembelian ketika kita memesan sesuatu pastinya. Sebelum bayar itu selalu muncul format bukti pemesanan kita itu apakah sudah benar atau belum. Nah, selanjutnya ada pre-printed, yaitu pada saat terdaftar akun TikTok Shop ini tidak ada formulir yang harus dicetak. Nah, selanjutnya di sini ada location, memungkinkan output yang harus dikirim itu melalui kiriman lewat alamat rumah yang kalian pesan dan juga pastinya ada nomor telepon untuk komunikasi yang berpengaruh pada customer. Selanjutnya ada akses, yang memiliki akses itu pastinya pengguna layanan di aplikasi pada TikTok Shop. Terus juga ada detail, di mana di dalam daftar ini biasanya dilampirkan layanan yang akan diberikan atau dipromosi yang diberikan, yang sedang berlaku, dan juga informasi dalam mempermudah pengguna. Mungkin dalam data itu diharuskan menyorot misalkan pada item-item yang ada di aplikasi TikTok Shop ini
Terus juga yang di mana pastinya orang-orang itu melihat barang yang sedang viral di TikTok itu apa sih, barang-barang yang lagi hits itu apa sih. Tentunya lewat berbelanja di TikTok Shop ini juga kita tinggal scroll-scroll TikTok menonton konten, dan pastinya kita suka ada muncul kayak FYP tentang tote bag gitu yang lagi-lagi viral, kita langsung klik keranjang kuningnya, langsung kita bisa pesan di situ. Mungkin untuk ringkasan tentang atau daftar isi disertakan dengan hasil yang panjang dan jelas. Contohnya itu mungkin ketika kita pesan barang beberapa macam, pastinya sebelum bayar itu selalu menunjukkan bukti ringkasan hasil berbelanja kita. Nah, apakah sudah benar atau belum? Nah, dilihat pastinya juga sudah itu langsung kita bayar oleh para konsumen yang memesan itu, dan pastinya nantinya akan muncul daftar riwayat belanja. Terus juga informasi itu pastinya dilampirkan dalam hal yang terperinci agar tidak ada kesalahan dalam hal belum bayar ataupun hal kesalahan sepele. Contohnya kayak kita pesan tapi ternyata kita belum check out, dan juga kita ada kesalahan pas saat check out. Terus ada selanjutnya ada timeline, yaitu output yang diproduksi biasanya segimana para konsumen berbelanja di TikTok Shop itu. Dan tentunya juga kalau dilihat-lihat akhir-akhir ini TikTok Shop ini sedang rame dengan para konsumen itu berbelanja di TikTok Shop. Selanjutnya di sini ada kita bahas pembahasan file and database design consideration. Oke, selanjutnya di sini ada medium yang dimana penyimpanan data mungkin secara otomatis melalui hard disk drive kayak gitu, seperti kayak gitu. Terus selanjutnya ada processing mode yang dimana pemrosesan yang digunakannya itu manual dan juga bisa disebut dengan real time. Kenapa? Karena pemrosesan itu dilakukan secara langsung yang dimana jika ada yang membeli di toko A contohnya, dan pastinya pemrosesan dari kitanya melakukan seperti kita cek dan print receipt seperti kayak gitu, lalu kita siapkan barang yang dibeli oleh customer. Selanjutnya ada maintenance. Prosedur yang dilakukan untuk memelihara data secara efisien itu tuh adalah dengan melakukan update selalu aplikasi sesuai dengan yang sudah disediakan dan dibutuhkan. Selanjutnya dalam segi size, mungkin ini disesuaikan dengan kapasitas server. Terus juga ada activity level yang dimana rangkaian live shopping yang dipandu oleh selebriti. Itu tuh contohnya seperti kayak Nagita Slavina itu tuh mampu memperoleh 42 juta viewers dengan penjualan produk dari berbagai kategori. Terus juga sejumlah brand dan pelaku bisnis ini juga berhasil mencetak terobosan baru di TikTok Shopping itu, kayak misalkan ada diskon 10-10, terus juga salah satunya penjualan kayak Garnier Indonesia dan Maybelline Indonesia ini tuh masing-masing meningkat sebesar 160% dan juga 223% selama program berjalan dibandingkan dengan minggu sebelumnya. Oke, selanjutnya di sini ada input design consideration. Selanjutnya di sini ada beberapa. Yang pertama, yang pertama di sini ada medium, ya dimana mungkin ketika memasukkan data atau input ini ke dalam aplikasi TikTok Shop bisa menggunakan keyboard atau sentuhan layar di HP, dan juga dalam penyimpanan data secara otomatis melalui hard disk atau drive. Terus yang kedua ada search, itu mungkin awal ada data pertama itu dari para penjual yang memasukkan jualan atau produk-produk yang akan dipromosikan atau dijual kepada customer itu melalui web atau TikTok Shop ya langsung. Dan pengaruhnya itu pada data ini mungkin para pelanggan bisa mengeceknya langsung ketika contohnya ke toko A yang berada di TikTok Shop, yang membuat para pembeli itu mudah untuk mencari barang yang mereka sedang dicarinya. Dan juga dalam aplikasi TikTok Shop ini berasal dari beberapa sumber dari pelanggan seperti nama kontak pribadi, alamat, email, kode pos, atau kota untuk mempermudah para penjual mengirimkan pemesanannya. Oke, selanjutnya ada format.
Formatnya ini pastinya format dengan otomatis data sumber yang dikelola oleh para penjual pastinya, dan yang pastinya itu secara efisien dan menghemat biaya, yaitu screen. Dan juga search yang data otomatis. Terus juga tipenya itu tipe data jenis ini mungkin bisa berupa kualitatif, contohnya itu seperti komentar para pelanggan, pembeli, maupun berupa rating produk dan harga pastinya. Terus juga ada volume yang dimana volume ini berapa banyak data yang dimasukkan, mungkin lebih ke data yang mereka kelola itu seberapa banyak, dan juga sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan yang dicantumkan pada produk aplikasi TikTok Shop ini. Selanjutnya personil, yang dimana kemampuan sangat dibutuhkan pastinya, apalagi ini mengenai penjualan online, yang dimana sekarang ini lagi rame-ramenya orang kayak seperti orang dewasa, anak muda, orang tua, remaja juga menyukai berbelanja online. Maka dari itu personil dalam kemampuan itu sangat dibutuhkan. Fungsinya itu mungkin untuk membantu para orang-orang yang mencari barang dengan mudah dan tidak perlu keluar rumah, cukup diam di tempat, kita bisa mendapatkan barang yang kita inginkan pada saat itu juga. Terus juga keahlian itu operator juga sangat dibutuhkan, apalagi ini e-commerce gitu. Pastinya banyak yang membeli, dan juga yang dimana untuk penanganan awal itu pastinya operator dalam sistem mau aplikasi ataupun web, pastinya mereka sebelum membeli sesuai itu pastinya menanyakan terlebih dahulu nih barang-barang ini itu apakah ready atau belum. Dan pastinya untuk balas para pelanggan pastinya melalui operator sistem. Selanjutnya di sini ada frekuensi yang dimana mungkin untuk data pribadi itu sangat dibutuhkan sering untuk kita cek pada aplikasi TikTok Shop ini. Kenapa? Takutnya aplikasi kita terbaharui dan data kita juga harus dimasukkan kembali supaya kita bisa selalu berlangganan pada aplikasi TikTok Shop ini. Dan biasanya satu nomor dan satu email itu hanya bisa digunakan untuk satu akun saja. Dan juga dengan satu akun ini bisa terbilang aman dalam keamanannya. Selanjutnya di sini cost atau biaya, yang dimana mungkin untuk biaya ini kita membeli suatu barang atau check out seperti kayak gitu, dan pastinya kita ada metode biaya, yaitu ada COD, transfer bank, dan juga yang dimana biaya pada e-commerce ini kan pastinya biayanya sejumlah yang kita beli. Nah, itu pun tidak akan menyebabkan kesalahan dan dari para pelanggan. Dibutuhkan untuk mengecek kembali ulang apakah total dalam uang itu kita sudah benar apa belum, dan juga pastinya berbelanja di TikTok Shop ini banyak sekali voucher diskon atau potongan harga, diskon ongkir, dan bisa mengurangi biaya yang kita keluarkan. Oke, yang terakhir mungkin ada deteksi dan koreksi kesalahan. Mungkin apa yang bisa para pelanggan atau pembeli untuk deteksi kembali atau koreksi ini pada saat pembelian. Kalian supaya tidak terjadi kesalahan pahaman, mungkin caranya dengan sebelum mereka membayar suatu belanjaan itu mereka diusahakan untuk koreksi kembali berbelanjaannya, dan dalam aplikasi TikTok Shop juga ada fitur cancel yang dimana jika kita mengalami pesanan barang, tetapi barang itu kita ada kesalahan ukuran size, mungkin itu kita bisa cancelnya, tapi sebelum mereka dikemas. Kalau misalkan mereka udah mengemas tapi kita cancel, itu mungkin tidak bisa. Gitu. Mungkin dari penjelasan tentang TikTok Shop itu dicukupkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.